Mboten kultum kuliah 7 menit namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa huwa alladzi talaba minna al-aman wal iman wal amanah hatta nakuna min zumrati ahli sa'adah yaumal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, Ketua Forkom Pimpa Senori Bapak Camat Bapak Minto serta jajarannya, yang dimuliakan Allah Bapak Kapolsek Bapak Enggan Ali sekaligus wakilnya dan Joko, kemudian yang dimuliakan Allah Bapak Dan Ramil, teman-teman sedoyo saking KUA wonten Kiai Mukhlasin, wonten Kiai Rawi sedoyo Kiai lintunipun, sepuh lintunipun Bapak Kepala Desa Mbah Tomo yuswane pinten Mbah Tomo? Sekolah desa Gangsal. Sekolah desa Gangsal. Nggih. Kawan 7,5. Oh, lahiris kawan desa Gangsal. 78. Sekawan desa Gangsal berarti yuswane 7,6. Alhamdulillah. Wau dawuhipun Pak Minto niki dirgawe apa niki? Bayangkara itu lahirnya Perpres nomor pinten Pak Minto? 11 tahun 1946. Beliau 45. Niki nek 77 berarti kan? 76. Darurat bisa. Gawe Kanjeng Nabi nek cara madzhab Syafi'i ngoten, kata-kata umat Kanjeng Nabi yusone sudah. Ya niki nek 76 umat sapa? Berak kawin lagi. Kanca-kanca saking Polsek Senori kata niki nggih kula mboten saged nyebutaken setunggal-setunggal saking Bayangkara, Bayangkari, saking Purnawirawan, saking Puskesmas Pak Basori nggih, Purnawirawan dan Pak Naryo, kula kenali Mbah Nar ngoten mawon. Pak Nar niki putu, Dalem putu kula. putu kalian jenengan. Pun purna putu. Nggih, ya Allah. Niku nek mbae mawon rambuté niki rit mawon tesiran kok putune sampun putih. Palsu. Kemungkinan putune niku ora patek sopan, kemungkinan mbae ora tau diri ngoten. Pas kita ini. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah, kanca-kanca saking Koramil Senori, alhamdulillah wonten ing dina menika kita sedaya saged kempal sareng-sareng silaturahim. Sareng-sareng bacaan iki. Bacaan sareng-sareng memperingati Dirgahayu Bayangkara ke 77. Kula ket mau fokus kula teng tulisan iki. Bayangkara ke 77. Alhamdulillah kita sedaya tansah pinaringan kesehatan, tansah pinaringan pitulungan sehingga saged dari hormat, dari sareng-sareng, dari rawuh teng mriki memperingati Dirgahayu Bayangkara. Kula panjenengan sedaya tansah ndongaaken mugi-mugi Dirgahayu barokah bacaan ngeten iki nggih. Barokah tasakuran mboten namung sekedar alhamdulillah tapi langsung bentuk konkret ambeng 5. Niki langsung bentuk konkret. Kula nu kemutan tenggene keterangan tenggene kitab Fathul Mu'in kondan. Tenggene kitab Fathul Mu'in niku wonten keterangan ngeten, salat zuhur wajib, salat subuh wajib, ngasar wajib, maghrib nggih wajib. Tapi kadang-kadang saged dados makruh. Makruh niku ing dalem dua hal. Pertama indah siddati tabawul, nomor kali indah huduri ta'am wa humjai. Yang pertama ketika kebelet BAB atau kebelet pipis kok memaksakan diri untuk sholatnya jadi makruh. Yang kedua ketika makanan sudah dihidangkan kok malah sholatnya nggih derek katut makruh. Sholat sing asale wajib mau jadi makruh pemene mau widone. Haram gitu.
suwi-suwi leres kalian Pak Camat Pak Minto wau. Sabar yang dipesen rasa suwi-suwi. Nggih, mugi-mugi nggih. Kula panjenengan sedaya kula badhe pidato napa nggih rada arep-arepane nggih pokoke rencang-rencang saking Polsek niki estu nderekaken napa namanya visi misine Polsek napa Kapolri sakniki presisi menjadi polisi yang presisi, termasuk presisi di wau napa dan gawe sinergi sami kalian namanya jenengan dan Ali. Nama nek Ali itu sinergi kalian napa-napa. Wonten tiyang jenenge Ali kok rambutnya gondrong. Ali sapa? Ali gondrong. Wonten Ali kok untune kok rada ilang setunggal ngarepe. Ali sapa? Bukan. Jadi Ali pantes demen napa mawon pantes. Nggih. Wonten rambutnya gundul ya Ali sapa? Ali gundul. Jadi presisi betul-betul sama dengan nama Kapolseknya. Kita semua senantiasa mendoakan mungkin dan Ramil, Pak Camat, Pak Kapolsek, konco-konco saya puskesmas, saya kawas doyo. Mugi tansah dengan kesehatan, jowo rezekine lancar, meskipun sampun pensiun. Kalau ramu ingkang dipun mulyakaken Allah mawidoh haram rata suwe-suwe dan ngeten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggambarkan Islam, mahwa dinul Islam dinun mukhaliful jawanib. Nabi, Islam itu akumulasi dari beberapa aspek. Maka Islam itu bisa memunculkan keamanan dan melahirkan keimanan yang bersublimasi melahirkan hidayah untuk seluruh umatnya. Islam itu harus mukhtaliful jawanib, harus berdiri dari beberapa aspek. Maka dawai Rasulullah arhamu ummati bi ummati Abu Bakr wasadduhum fi dinillah Umar wasdakum hayaan Utsman. Dawa niku hadis. Dawai Kanjeng Nabi, sahabatku yang paling punya rasa kasih sayang tinggi Abu Bakar. Kalau kamu ingin melihat Islam, sahabatku yang memiliki orangnya tegas, nyengit-nyengit cara mriki, Umar. Kalau Anda ingin melihat sahabatku yang paling bijaksana dalam mengambil hukum, Ali. Yang pintar baca Quran, Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Yang paling tahu halal dan haram siapa? Mu'adz bin Jabal. Nah, keseluruhan ini bersatu, aspek-aspek ini tadi bersatu, maka melahirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Begitu juga dengan Forkompimpa, begitu juga dengan kita dalam majelis ini, ada polisinya, ada koramilnya, ada Forkompimpanya, ada KUA-nya, ada kepala desanya dan sudoyo, ada puskesmasnya dan lain-lain, berkumpul menjadi satu. Selama silaturahim ini masih terjaga, selama persatuan dan kesatuan ini masih terjaga, maka akan melahirkan rahmat. Kalau Rasulullah rahmatan lil alamin, kita paling tidak rahmatan lis senoriin. Nggak bisa kalau hanya satu aspek melahirkan sebagai manifestasi dari Islam, nggak bisa. Satu aspek sebagai manifestasi dari keamanan juga tidak bisa. Di Senori ini adanya cuman Polsek saja misalnya dan Ali saja. Maka setiap kali problem yang lahir di tengah masyarakat harus dan Ali yang menyelesaikan. Yo nek wonge tukaran dan yo nek wonge iya kalau kriminal. Lah nek wonge kudu rapi mosok jenengan sing nyelesaikno lah mboten. Harus bantuannya Ki Mukhlasin itu dari awal. Kan ngoten nggih. Kalau urusannya dengan keamanan secara umum butuh bantuan dan ini. Maka tidak bisa salah satu dari kita ini menonjolkan mondol dewi ini mboten saged. Kiai Mukhlasin saja misalnya, oh Senori ini kalau tidak saya tidak beres urusannya, ngomong. Lah jenengan KUI, lah wong kena masalah apa-apa masa jenengan kon rabi lah, reso bayar utang solusine pe rabi wae. Kowe kena apa kowe ora tiba sikilku coklek rabi. Kan butuh sama Pak Basori dan sebagainya. Nah, akumulasi dari beberapa aspek ini akan melahirkan Islam, akan melahirkan keamanan, akan melahirkan keimanan yang rahmatan, khususnya rahmatan lis senoriin, pada umumnya rahmatan lil alamin. Para hadirin ingkang dipun mulyakaken Allah, sing nomor kalih ingkang perlu kula sampaikan dawuh Kanjeng Nabi malih. Dawuhipun Rasulullah, dawuhipun Kanjeng Nabi, an-nasu kulluhum halka.
illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin adim. Dawuh Kanjeng Nabi, sok ben iki manusa mati kabeh, rusak kabeh. Akan ada pada saatnya manusia itu hancur semua kecuali orang yang berpendidikan. Wong sing duweni ilmu gampang-gampang. Pada periode selanjutnya orang yang mempunyai ilmu pun akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang mengejawantakan ilmu itu dalam bentuk perbuatan dan perilaku sehingga lahir sebuah kebijaksanaan wisdom. Nah, orang yang mengamalkan ilmunya pun pada periode selanjutnya akan hancur. Dari Kanjeng Nabi illal mukhlisun, kecuali mereka yang wong-wong sing ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin adim. Orang-orang yang ikhlas itu orang yang memiliki, orang yang dalam kondisi sangat berbahaya. Siapakah orang yang ikhlas dalam konteks Forkompimpa? Siapakah orang yang ikhlas dalam konteks Polsek dan Koramil? Kalau menurut saya orang yang ikhlas dalam konteks kepolisian dan Koramil adalah orang yang kalau bentuk konkretnya orang yang bekerja melebihi dari jam pekerjaannya. Orang yang mengeluarkan tenaga melebihi dari kapasitasnya. Orang yang meluangkan waktu melebihi dari waktu yang dia miliki. Nek mau kerjanya dibayar karena pemerintah itu 12 jam, kerja 12 jam biasa. Tapi kalau dibayar 12 jam, dia mau kerja sampai 15 jam, ini baru luar biasa. Wah, katalah mana ada ikhlas, kata. Termasuk ambengnya wis siap radang mangan-mangan ini ikhlas, sabar ini sabar. Kalau ikhlas dalam konteks kepolisian ini kata. Ketika kepolisian mendapat cobaan dari Allah macam-macam, dirasani ning gini tidak. Tapi teman-teman polisi masih punya rasa percaya diri menggunakan jasa sing kaya ngeten iki, pakaiannya kaya ngeten iki. PD melakukan gini sih menggunakan pakaian ini, mukhlisun termasuk orang yang ikhlas. Kalau diterjemahkan dalam konteks kepolisian, tentu ikhlas yang dimaksud itu loyalitas, apalagi loyalitas, kemudian cinta, kemudian pengabdian yang benar-benar sempurna. Itu yang disebut dengan ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin adim. Orang yang ikhlas ini dalam kondisi yang sangat berbahaya. Lo penjenengan sedaya kemutan. Sahabat Ammar bin Yasir itu kenapa dijamin surga oleh Rasulullah? Karena ketika teman-temannya yang lain ngangkati, ketika Khandaq itu perang yang menggunakan parit ya, Rasulullah, umat Islam itu pernah diserang oleh orang kafir. Kemudian karena jumlahnya tidak memadai, akhirnya strategi dari Salman Al-Farisi itu membuat parit. Jadi dikeduk Medina itu dikeduk mubeng sehingga orang-orang dari luar nggak bisa masuk. Nah, ketika penggalian parit itu ada sahabat yang menarik perhatiannya Rasulullah, namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu koncone angkat-angkat boto siji, dia angkat-angkat boto telu. Bagaimana ngoten? Koncone kerjane cuma 1 hari 4 jam 5 jam, dia bekerja sampai 6 jam 7 jam. Akhirnya sama Rasulullah, orang ini dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam konteks Forkompimpa, kalau diterjemahkan dalam konteks Forkompimpa, Ammar bin Yasir itu adalah orang yang ikhlas. Ikhlas membantu Rasulullah, ikhlas mengabdi kepada Rasulullah, ikhlas mengabdi kepada umat Islam. Begitu juga dengan teman-teman Forkompimpa, ikhlas mengabdi kepada agama Islam, ikhlas mengabdi kepada masyarakat, ikhlas mengabdi kepada bangsa dan tanah air. Saya berharap semoga semangat Ammar bin Yasir itu, ruhnya Ammar bin Yasir itu menempel dan terwariskan kepada hati kita semua, sehingga kita semuanya ini menjadi pribadi yang bukan hanya dibayar pemerintah. Kalau pemerintah membayar kita, itu kan yang bisa dibayar dari kita kan tenaga kita. Pemerintah memberikan bayaran bulanan kepada kita itu membayar waktu kita. Yang bisa dibeli oleh pemerintah itu waktu kita. Yang bisa dibeli oleh pemerintah itu tenaga kita.
Yang bisa dibeli dari pemerintah itu apa ya? Waktu kita ya, tenaga kita ya, pikiran kita. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh pemerintah dari kita, yaitu loyalitas, cinta, pengabdian yang sempurna kepada masyarakat, pengabdian yang sempurna kepada agama Islam. Ini yang sampai kapanpun tidak bisa dibeli oleh pemerintah. Makanya semangat Ammar bin Yasir ini semoga terwariskan kepada kita. Maka makna ikhlas seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya jam benar-benar mengabdi, kalau jam kerjanya cuma 3 jam, ikhlaslah kalau memang dibutuhkan mengabdi sampai 4 jam, sampai 5 jam dan seterusnya. Kalau hanya menggendong bobot satu harinya harus 5 kilo, pertahankan. Kalau memang diharuskan 6 sampai 7 kilo, lakukan, karena itu bagian daripada ikhlas pengabdian. Wal mukhlisuna ala khatarin adim. Orang yang ikhlas itu ada pada kondisi yang berbahaya. Biasanya cangkeme mandi, lesane landep. Jangan takut Mbah Nar nih, itu mboten gadah seragam kepolisian, tapi sampai saat ini yang dapat uang siap. Ini getah polisi. Ya enggak. Makanya kalau jenengan sedonga sareng-sareng ngeten iki guyub sareng-sareng, ngumpul sareng-sareng, selama silaturahim tetap terjaga, selama ukhuwah tetap terjaga, selama persaudaraan tetap terjaga, dari teman-teman perguruan, dari SH, dari KSI, kemudian dari apa kemarin kan Pagar Musa, dari yang apa lagi Pencak.